Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini karena ada sesuatu dan lain hal, maka perkuliahan saya mulai dengan melalui Zoom ya. Zoom pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Pada perkuliahan hari ini, minggu lalu saya memberikan tugas. Ini yang baru submit untuk kelas A, baru 19 orang ya, 19 orang. Mohon maaf nanti kalau yang belum, berarti ini ada 35 yang partisipannya, ada 19 yang baru submit. Jadi mohon maaf nanti kalau yang lewat submitnya tentu ada penalti ya, Mbak ya, teman-teman semua mohon dimaklumi karena sebagaimana saya sampaikan pada kontrak kuliah bahwa kalau tugas itu harus disubmit sebelum deadline. Oke, saya kira itu pengantar saya. Kira-kira dari saya awali dengan perkuliahan pagi ini, yaitu dengan membahas tugas ya, tugas yang saya berikan. Jadi di sini diberikan teman-teman data, yaitu ada data X di sini, yaitu data X ini terdiri atas ini adalah kelasnya, yaitu di sini kalau kita lihat di sini ada 3 kelas ya, ini ada 3 kelas, tapi dikodekan dengan A, B, AA, BB, CC, C gitu ya. Datanya ya seperti ini gitu. Ya. Artinya kalau kita lihat dari data ini, maka secara apa namanya dari data yang diberikan ini itu kalau teman-teman lihat, ini saya kecilkan saja biar enak. Oke. Kalau dilihat dari sini, itu kelas pertama ini kelas A gitu. Ini kelas A, kemudian data kedua adalah kelas B gitu maksudnya. Dan seterusnya sampai terakhir, ini data ini adalah kelas C. Gitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk membuat NN, model NN untuk klasifikasi data di atas. Tentukan akurasi dari NN yang saudara atau saudari buat atas data tersebut. Jenis NN-nya ada 2. Yang pertama perseptron, yang kedua backpropagation. Jadi kalau perseptron itu kita digunakan fungsi aktivasi step function. Ini step function di sini adalah step function biasa ya kalau yang A, yang nomor ganjil, absen ganjil. Kalau yang kelas B, step bipolar step function. Nah, bagaimana cara menyelesaikan tugas ini? Ini saya kasih eh, ini ya solusi gitu ya. Ini untuk yang kelas ganjil dulu. Yang A kelas ganjil. Yang A yaitu kelas sorry, nomor absen ganjil, bukan kelas ya. Nomor A ini absen ganjil. Nah, di sini step function dibilang step functionnya itu tetanya 0. Artinya bahwa aktivasi functionnya itu atau Y itu sama dengan F dari Y in itu ya. Ini akan sama dengan 1 kalau dia tetanya lebih besar dari 0. Kalau 0 kalau dia tetanya lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini yang berarti yang digunakan. Ya, tuh. Kalau demikian, maka kan di sini kelasnya, dari datanya tidak perlu diapa-apakan, tidak perlu decoding, datanya X sudah benar. Jadi sekarang kelasnya teman-teman perhatikan. Karena outputnya atau fungsi step function yang digunakan adalah eh, dengan theta 0, maka keluaran ini adalah antara 0 dan 1 gitu kan ya. Ya kan antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 itu artinya bahwa kelas ini harus memungkinkan kita coding dari 0 dan 1 gitu. Nah, maka teman-teman bisa membuat ini itu menjadi kelas A. Jadi kan kelasnya ada A, B, C. Berarti data kelas, data kelas itu ada A, B, C. Maka data kelas ini harus di-coding gitu. Maka ini harus di-encode. Karena
keluarannya ya bisa 0 dan 1. Kalau cuma 2, kan tidak bisa, karena ada 3 kelas. Maka ini kita kategorikan menjadi kelas A, saya kategorikan menjadi 1, 0, 0. Itu untuk kelas A. Kelas B berarti 0, 1, 0. Kelas C adalah 0, 0, 1. Gitu ya. Berarti ini kelas A. Ini jadinya yang ini adalah kode kelas A. Ini kode kelas B. Ini kode kelas C. Tuh. Oke. Oke. Terus kalau begitu berarti X data X-nya tetap seperti tadi. Kalau demikian kita lihat X-nya itu punya input ukurannya berapa? Input ukuran X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kita identifikasi lagi. N input itu sama dengan 6. Sekarang N outputnya itu sama dengan 3. Kan gitu. Kalau demikian, maka dari sini, maka salah satu model perseptron yang teman-teman bisa lancang, itu ada lagi nih. Ini ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Kan tidak disebutkan apakah menggunakan bias atau tidak. Ada nggak disebutkan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya bisa saja teman-teman tidak memberi bias gitu. Kemudian di sisi output ada 3, berarti di sini ada 3 gitu. 2, 3 gitu. Berarti gini modelnya. Tuh, tuh, ya. Ini model perseptron yang harus teman-teman desain dan seterusnya. Ini tentu sorry. Ini akan tentu berhubungan terus sampai semuanya gitu. Jadi ini adalah X1, ini kemudian X2, ini adalah X3, X4, dan ini X5, ini X6. Kemudian ini outputnya Y1, Y2, Y3. Nah, kalau nanti keluarannya misalkan dari data yang diberikan itulah 100, berarti di kelas A. Kalau 010 kelas B, 001 kelas C. Itu. Jadi tinggal diimplementasi dengan code yang kemarin itu udah bisa sebetulnya. Tinggal teman-teman membuat jumlah outputnya menjadi 3 gitu. Oke, itu kelas ganjil. Kalau yang kelas genap, sisanya kalau yang di bawah dengan B dengan back propagation, ya silahkan saja. Kalau back propagation, misalkan teman-teman kalau pakai library tentu tidak ada kesulitan, tidak ada masalah ya. Ini mau decoding menjadi 0, 1, 2, boleh. Untuk yang back ini yang untuk perseptron yang ini ya, untuk perseptron. Sedangkan untuk back propagationnya nanti saya bahas yang terakhir ya. Kalau yang kelas B untuk absen genap ya, genap. Iya, Kalau Pak. kelas genap itu kita tahu kelasnya ada 3, sama dengan tadi kelasnya. Kelas dari data itu ada A, ada B, ada C. Cuman di situ disyaratkan activation functionnya adalah bipolar ya, bipolar step function, bipolar step function. Nah, ini di sini dituliskan bipolar step function, bipolar step function. Kita tahu bahwa bipolar step function itu adalah seperti ini, yaitu Y itu sama dengan F dari Y in. Ini sama dengan tetanya berapa? Dikasih. Tetanya adalah, oh, tidak disebutkan. Berarti teman-teman bisa milih sendiri. Kalau tidak disebutkan bisa milih sendiri. Katakanlah 0. Gitu. Katakanlah 0. Berarti bisa begini keluarannya. 1 jika Y in lebih besar dari 0. 0 jika Y in sama dengan 0. Min 1 jika Y in
sama dengan YN lebih kecil dari nol. Itu ya. Nah, bisa juga fungsi ini itu dirubah karena tidak disebutkan apa-apa. Teman-teman bisa merubah begini nih fungsi ini. Yaitu Y itu sama dengan F dari YN itu sama dengan 1 untuk YN lebih besar dari 0,5 misalkan. 0 untuk YN, sorry, YN-nya bisa bisa seperti ini. YN-nya lebih ke, lebih besar, lebih kecil dari dari lebih besar dari minus 0,5 sampai dengan eh, ini sama dengan ya, sampai 0,5. Kemudian min 1 kalau YN-nya lebih kecil dari 0,5 minus. Ini bisa dibikin. Terserah teman-teman mau pakai. Maka encode dari kelas ini encode-nya bisa seperti ini. Ini cukup, yaitu ini jadi kelas A jadi 1, kelas B 1 0, ini kelas C jadi min 1 boleh. Mau dibalik juga boleh, bisa juga atau bisa gini ya. Atau kelas A 0, ini min 1 1 boleh. Atau lagi bisa, atau lagi begini. Saya tidak mau begini. 0 1 sorry. 0 1 min 1 boleh. Jadi ini boleh, ini boleh, ini boleh. Maka arsitekturnya sekarang itu tinggal teman-teman bisa bikin begini sama dengan tadi, tapi keluarannya 1 karena cuman decoding menjadi 1 saja. Itu ada 3 kelas. Oke, ini jadi encodingnya bisa sama dengan tadi arsitekturnya, maka perseptron arsitektur sama dengan yang kemarin perseptronnya itu menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 1 seperti ini. Ini ya, ini Y-nya 1. Di sini ada X1 sampai X2, X3 dan seterusnya. X4, X5, ini X6. Oke, Kak, perbedaan dari jawaban itu yang kelas A itu harus diencode karena dia disebutkan step function, maka diencode menjadi one hot, sedangkan di sini bisa dengan seperti ini saja. Nah, itu kira-kira cuman kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman menggunakan fungsi step functionnya yang di atas ini, itu konvergennya kemungkinan kecil. Ya, artinya ketemu hasilnya itu kemungkinan kecil. Tapi kalau dengan yang di bawah ini kemungkinannya besar sampainya gitu. Ya, itu. Itu untuk yang eh, kelas A dan kelas ganjil. Sedangkan kelas C, sorry, untuk yang back propagation, dan berikutnya adalah untuk back propagation, back, back pro ya, pro. Itu karena di sini ada kelas, ada 3 kelas gitu, 3 kelas. Teman-teman diminta untuk menjadi logsig gitu ya. Di logsig itu artinya di sisi di sisi apa namanya? Di sisi tengahnya atau di sisi hiddennya logsig itu teman-teman ya kelasnya ini ya bisa di-coding menjadi one hot bisa, yang seperti ini bisa gitu. Dia karena kalau library itu dia menyesuaikannya sangat sangat ini sudah tahu dia, tinggal kita coding aja. Jadi kalau di Backpro itu teman-teman tinggal ini menggunakan library ya. Menggunakan library dari Keras saya sebutkan. Maka kalau encode kelasnya itu bisa dipilih encode kelasnya itu bisa pertama bisa one hot ya. Yang tadi yaitu di mana one hot itu maksudnya gini. Kelas A itu decoding menjadi 100, kelas B itu menjadi
010, kelas C menjadi 001. Kemudian encode. Oke, kalau yang lain itu encode biasa juga bisa. Ini enggak masalah kok kalau encode kelasnya bisa seperti ini, seperti biasa. Yaitu A diencode menjadi 0, B diencode menjadi 1, C diencode menjadi 2. Boleh. Atau bisa gini, A diencode menjadi eh sorry, -1, B diencode jadi 0, C diencode jadi 1. Ini boleh. Nanti library akan menyesuaikan dengan kebutuhan apakah dia langsung menjadi. Ini biasanya library langsung. Tuh, kira-kira gitu. Oke, nah sisa selanjutnya ya tinggal apply implementasi implementasi pada Keras. Ya, Keras ya tinggal report Keras, kemudian silahkan add apa kemarin ya classifiers berapa ininya gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Seperti contoh yang kemarin. Itu cara mengerjakannya. Nah, perbedaannya di sini kalau yang absen ganjil itu encode kelasnya harus menjadi ini karena dibatasi fungsi aktivasi itu cuma keluarnya 0 dan 1, maka harus di one hot jadinya. Sedangkan di sini harus apa namanya menggunakan bisa variasi yang kelas yang absen genap tuh banyak, bisa bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Atau ini juga mau dijadikan one hot juga bisa, karena dia punya peluang untuk mengeluarkan hasil 0 dan 1. Cuman yang bagusnya itu adalah yang ini. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Tinggal diimplementasi ini. Kalau mau implementasi, silahkan dicek. Oke, ya, silahkan digunakan code yang kemarin untuk implementasinya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Dari saya Cukup, sendiri Pak. belum ada, Pak. Cukup, oke. Cukup jelas ya. Nanti ini yang belum saya tekankan lagi, ini yang belum mengumpulkan nanti tolong dikumpulkan. Ya nanti eh, jadi yang dikumpulkan saja apa adanya dulu. Nanti kalau mau melakukan perbaikan atas tugas itu nanti bisa dikonfirm ke saya. Misalkan sudah dikumpulkan, terus kemudian ternyata ada kesalahan, tuh saya kayaknya salah Pak gitu. Nanti saya perbaiki, silahkan diperbaiki. Nanti tapi konfirm ke saya dulu, kan saya bukakan ininya. Artinya itu perbaikan gitu ya. Oke, oke, saya kira itu apa namanya pembahasan perkuliahan. Sekarang saya lanjut ke materi yang baru, yaitu tentang hetero associative memory. Oke, setelah ke minggu lalu kita belajar perseptron, kemudian dengan teknik pelatihannya ada dengan Hebbian rule, delta, kemudian pelatihan perseptron sendiri, kemudian kemarin kita belajar tentang backpropagation. Nah, hari ini kita akan masuk ke heteroassociative memory. Kira-kira apa sih heteroassociative memory? Jadi heteroassociative memory itu punya arsitekturnya itu seperti ini. Jadi ada input, kemudian ada output. Gitu. Ada input, ada output. Nah, heteroassociative memory ini itu ada dua ya, auto associative memory dan heteroassociative memory. Nah, apa yang membedakan? Kalau auto associative memory itu input dan output vektor S dan T-nya, inputnya di sini dinyatakan S, T-nya itu target, itu adalah sama. Jadi sama artinya benar-benar sama. Kemudian teknik pelatihan yang digunakan itu adalah Hebbian rule. Ya, Hebbian rule untuk mendapatkan apa namanya algoritma untuk mendapatkan weights ya. Weights
yang di dalam arsitektur, yaitu menemukan weights-nya ini atau pelatihannya dalam menggunakan algoritma Hebbian rule. Nah, ini biasanya digunakan untuk menguji algoritma. Apakah algoritmanya yang di input kita berikan S itu menghasilkan T enggak? Kalau T-nya S dan T-nya sama, berarti dia benar. Tapi kalau S dan T-nya tidak sama, berarti dia salah gitu. Jadi ini digunakan untuk uji algoritma. Kemudian yang kedua itu ada hetero. Hetero associative memory itu bahwa input S-nya, input vektor S dan T-nya itu tidak sama atau berbeda. Hebbian atau delta rule itu digunakan untuk learning algorithm, yaitu untuk menentukan atau mengejas matriks sedemikian sehingga bisa memetakan S ke dalam T. Gitu ya. Jadi kalau tadi auto menggunakan Hebbian rule saja, sedangkan hetero itu menggunakan Hebbian atau delta. Nah, ini kalau digunakan, kegunaannya heteroassociative memory ini itu adalah untuk menyederhanakan pola. Jadi kalau teman-teman punya input pola yang besar, kemudian kita sederhanakan menjadi pola yang kecil, maka bisa menggunakan ini. Ya, jadi kita bisa mapping pola yang ukurannya besar menjadi pola yang ukurannya kecil. Oke. Nah, ini kita review sedikit bahwa teman-teman harus ingat bagaimana sih learning Hebbian rule. Nah, Hebbian rule itu merupakan algoritma pelatih yang sangat sederhana bahwa update weights-nya itu hanya dilakukan weights baru itu sama dengan weights lama ditambah kali XI dikali Y. Itu aja kan algoritmanya ya. Kalau teman-teman masih ingat kemarin bahwa kita diberikan min satu, satu, kemudian min satu gitu, keluarannya ini ada biasnya. Maka pelatihan ini itu dilakukan dengan cara menggunakan rumus yang tadi. Kalau data pertama masuk itu artinya data yang ini min satu dan satu dengan target min satu. Maka W new-nya, W old-nya 0, dikasih 0, ditambah X1 min satu dikali targetnya min satu sama dengan satu. W2-nya yaitu W1, W2 old 0 ditambah dengan X2, X2-nya min satu dikali targetnya min satu sama dengan satu sama dengan satu juga. Kemudian B new-nya itu atau B all ditambah Y. Y-nya adalah target min satu. Maka demikian seterusnya. Kalau dua data, data kedua adalah min satu satu dapatnya ini. Data ketiga satu min satu dapatnya ini. Data keempat satu satu dapatnya ini. Maka inilah target atau weights terakhir untuk satu epoch pertama. Kemudian ini diuji apakah sudah mendapatkan hasil yang sesuai. Kalau tidak, kalau belum sesuai maka diulang. Itu trainingnya. Sesuai itu artinya apakah semua data input ini kalau dimasukkan dengan weights ini menghasilkan min satu, 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 satu. Kalau tidak maka diulang. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kebetulan di sini bahwa Rene ini sudah bisa menyelesaikan gitu. Kebetulan dengan W12, W22, B-nya 2 itu sudah memberikan hasil yang sesuai. Oke. Kemudian kalau algoritma itu digunakan untuk melakukan pelatihan terhadap heteroassociative memory. Yang pertama dilakukan adalah inisialisasi bobot dengan menggunakan Hebbian rule atau delta rule. Jadi kita inisialisasi bobotnya dulu. Kemudian untuk setiap vektor input kita melakukan set input dengan nilai yang sama dengan vektor input. Jadi vektor inputnya artinya dimasukkan. Kemudian hitung jaringan ke unit output. Jadi kita hitung. Ini adalah proses menghitung luaran gitu, forward. Kemudian aksi aktivasinya ini, ya, aktivasinya adalah 1, 0, dan min 1, kebetulan bipolar. Seandainya bipolar gitu ya. Ini fungsi aktivasi bisa macam-macam, tidak hanya ini. Jadi ini hanya menghitung Y-in, yaitu sum-nya, kemudian kenakan fungsi aktivasi untuk target bipolar. Setelah itu, maka apakah keluarannya itu sesuai atau tidak? Gitu. Kalau tidak, ya tentu diulang. Ini di sini, apakah keluaran sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Untuk semuanya atau MSE-nya sudah nol atau tidak. Maka kalau sudah sesuai maka kita lakukan. Kalau sudah sesuai kita berhenti, kalau tidak sesuai kita ulang dari langkah pertama.
Kita lihat ke sini. Ini contoh, dikasih contoh sederhana. Jadi diberikan input gini. Input datanya adalah min satu, min satu, 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 min satu, min satu, satu. Kita identifikasi dulu. Inputnya ada 6. Targetnya dikasih min satu, satu. Jadi kelas yang data yang 4 pertama ini itu decoding menjadi min satu, satu. Data yang kedua itu decoding menjadi min satu, satu. 3 min satu, satu, min satu, satu. Yang keempat dan seterusnya sampai yang datanya berapa? 2, 4, 6, 8. Ada 8. Itu adalah 1 min 1. Dibalik saja. Codingannya begitu. Paham maksud saya ya? Maksud example ini. Maka kalau kita diminta seperti itu, bagaimana susunan dari heteroassociative memorinya? Arsitekturnya, tinggal kita hitung inputnya. Inputnya ada berapa? Ada 6. Kita buat 6 neuron di depan. Outputnya ada 2, berarti ada 2 neuron aktif. Gitu, ini. Kemudian keluarannya ada Y1 dan Y2. Oke, sampai di situ jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oke. Setelah arsitektur ini kita buat, maka sekarang kita tinggal melakukan training. Misalkan saja di sini trainingnya menggunakan adalah simple learning algorithm, yaitu WI new itu sama dengan WI old plus XI dikali Y. Jadi pertama kita inisialisasi dulu. Kebetulan di sini nggak pakai bias ya. Kita inisialisasi W0 sama dengan semuanya kita kasih 0. W0. Ya. Target satunya itu kebetulan min 1, 1. Target satunya dari mana dapatnya min 1, 1? Ini. Misalkan gitu. Sekarang kita mulai training. Training proses dengan Hebbian rule. Jadi data pertama masuk. Data pertama itu yang mana? Data pertama itu adalah yang ini. Min 1, 1, min 1, min 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1. Kita cek. Datanya min 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1. Betul ya? Maka bisa kita hitung dengan Excel gitu ya. Dengan ini, dengan perhitungan Excel bahwa data pertama itu adalah min 1, min 1, 1, 1, min 1, min 1, 1. W1, WI satunya 0, 0, 0, 0 semua. WI 2-nya 0, 0, 0, 0, 0. Y1, Y2. Y1, Y2-nya itu min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1. Semuanya itu. Itu. Kemudian sekarang kita tinggal XI dikali Y1. Ini dikali Y1. Kalau ini dikali ini kan dapatnya ini dikali ini 1. Tinggal dikaliin doang. Tuh. 1, 1, 1, 1. Sekarang W-nya berarti ini ditambah dengan ini. Dapatnya ini. Karena kebetulan di sini 0, maka yang hasil yang ini itu sama dengan yang ini kan? Ya, karena kebetulan WI satunya itu 0. Old-nya 0. Kemudian sekarang kita lihat ke sini. Y2. Berarti XI ini dikali Y2. Y2-nya ini. XI dikali Y2. Kita dapatnya ini. Kemudian karena W2-nya 0. Maka di sini adalah WI2-nya menjadi sama dengan ini. Karena 0 ditambah dengan ini pada hasilnya ini. Oke, bisa dipahami? Clear? Aman, Pak. Aman. Oke. Sekarang berikutnya, misalkan data kedua masuk. Data kedua itu kita ingat dulu bahwa bobot sebelumnya itu ini. Maka bobot ini kita masukkan ke sini. Ya, sebagai WI1, W2. Sekarang inputnya ini kita masukkan ke sini. Kemudian targetnya ini. Ini min 1, 1. Ya, min 1, 1. Kemudian kita kalikan. Ini dikalikan dengan ini, dapatnya ini. Kemudian ditambah dengan ini. Itu hasilnya adalah ditambah dengan WI1 hasilnya adalah 2, 2, min 2, 2, 0, 0, 0. Kemudian XI dikali Y2, XI dikali Y2 dapatnya ini. Ini dikali hasilnya ini. Kemudian WI2, WI2 ini ditambah XI Y2 dapatnya ini. Oke, sama kan dengan cara tadi kurang lebih. Oke, clear ya. Kemudian seterusnya kita lakukan sampai data terakhir.
Data terakhir, data ke-8. Saya enggak ulang sampai 2. Ini data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam sampai terakhir. Maka kita mendapatkan di data terakhir itu akan kita dapatkan bahwa data sebelumnya WI-nya adalah ini, kemudian YI-nya min 1, 1, 1, kita masukkan sini, XX, seterusnya, sampai akhirnya kita mendapatkan ini. WI-nya adalah itu. Nah, setelah didapat ini, WI-nya ini, maka sekarang kita uji apakah menghasilkan data yang sama enggak. Nah, jadi kalau misalkan tadi X in-nya adalah min 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1, itu adalah kalau di input dikalikan dengan ini hasilnya min 12, 12. Karena fungsi aktivasi yang digunakan dari ini, maka hasilnya Y1, min 1, Y2, min 2. Data berdasarkan data target dari data ini, itu adalah T1-nya sama dengan min 1, T2-nya sama dengan 1. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Benar enggak sih? Kita coba uji. Teman-teman bisa uji satu-satu ini gitu. Jadi ini kebetulan dipilih, saya enggak tahu data yang mana yang dipilih ini dari data input ini. Coba kita uji ya. Kita bawa ke eh, ini. Ini ada example tuh. Kita bawa ke OneNote. Kita bawa di bawah. Nih. Oke, nah ini ada example. Tuh, kita coba uji. Kemudian dari example ini, dari proses training yang dilakukan, itu kita mendapatkan hasil W-nya itu adalah ini. W-nya kita cek, dapatnya hasil pelatihan itu dapatnya adalah ini W-nya. Nah ini final weights-nya adalah kita dapatkan ini. Tuh, dengan fungsi aktivasi ini. Kita cek. Ini hasil pelatihan kita mendapatkan, saya bawa di bawahnya. Jadi saya tuliskan ini, saya katakan di sini setelah training pelatihan diperoleh, berarti W-nya ini itu nih gitu. Sekarang kita uji, kita testing, ya, testing. Jadi teman-teman bisa melakukan pengetesan satu persatu. Nah untuk data pertama, data pertama yaitu X ini min 1, 1. Untuk data pertama saya kasih grid deh. View pakai grid mana ya? Oke, saya pakai grid ya. Ini biar enak. Berarti kalau data pertama, saya bilang saja, saya asumsikan data pertama itu pakai simbol vektor, vektor X kecil, X1 itu sama dengan min 1, vektor ya, min 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1. Kemudian target T1 kecilnya itu adalah min 1, 1. Benar nggak dapat segini dengan model yang sudah kita dapat. Nah, sekarang kita tinggal teman-teman kalikan ini. Ini saya pandang sebagai matriks W. Nah, maka sekarang saya bisa mendapatkan Y in gitu ya. Vektor Y in itu sama dengan eh, X1 kecil dikali dengan W. Atau dengan kata lain, ini kalau teman-teman kalikan, yaitu min 1, min 1, 1, tuh, min 1, min 1, 1. Dikali dengan W yang ini, saya copy aja ya. W-nya biar nggak nulis. Ini. Nih, saya kasih taruh di sini dikalikan.
itu W-nya. Maka ini hasilnya itu sama dengan hasilnya. Ini min 1 kali 0, 0. Ini jadi min 2. Ya, ini berarti 0. Kita kalikan dengan biasa ini hasilnya gini. Ini min 1 kali 0, 0. Min 1 kali 2, minus 2. Kemudian 1 dikali minus 2, minus 2. Kemudian min 1 dikali 8, 2, 4, 6. Loh kok kurang? Betul ya? 6 ya? Betul. 2, 4, 6. Sorry, betul. Min 1 kali 0, 0. Min 1 kali min 2. 1 kali min 2, min 2. Min 1 kali 8, min 8. Kemudian min 1 dikali min 2 positif 2, plus 2. Kemudian terakhir 1 negatif 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini. Dikali ini. Ini 0. Kemudian ini positif 2, plus 2. Ini ketemu ini plus 2. Min 1 ketemu min 8 plus 8. Kemudian min 1 ini min 2 plus 2. Tuh. Maka dapatnya adalah hasilnya. Ini jadi ini negatif 4 ini habis. Berarti minus 12. Minus 12. Dan ini plus 12 plus 0. 12. Nah, karena Y-nya adalah ini, maka sekarang fungsi Y itu sama dengan F dari Y-in. Kan ini kan lebih besar 0, hasilnya 1. Maka kalau demikian, maka ini kalau keluarannya, kita lihat min 12 lebih besar dari 0? Tidak, lebih kecil. Maka ini jadi min 1, kemudian ini adalah 1. Maka di sini kita lihat bahwa T, MSE-nya, MSE 1 untuk X1 itu sama dengan min 1 ditambah ini kan 0. Akhirnya hasilnya adalah 0. Sepakat? Halo? Pas, Pak. Pas ya? Oke ya. Sekarang dengan cara yang sama, data kedua masuk. Tuh data kedua, X2. Kita kasih warna berbeda mungkin. Kita kasih warna apa? Warna biru ya. Nah, oke. Sekarang X2 masuk. X2. X kecil 2. Itu vektor yang kedua maksudnya. Itu adalah min 1 dengan yang di atas bedanya mana? Min 1, 1, min 1. Beda di sini. 1 min 1 ya. 1 min 1. Beda yang di bawah aja. Di belakangnya. 1 min 1. Ya, lihat nih. 1 min ketukar di sini. Yang lainnya sama. Oke. Maka kita cek. Ini. Min 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1. T2-nya, target yang keduanya, itu sama. Yaitu min 1, 1. Bagaimana cara menghitung luarannya? Ya, cara dengan sama tadi. Karena ini bisa kita pandang sebagai vektor dan matriks, maka ini tinggal kita kali Y-in itu sama dengan X2 dikali W. Sama dengan tadi, yaitu sama dengan ini. Min 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, dikali dengan, kalau mau langsung pakai ini, jadikan matriks gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 2, min 2, min 2, 2, 8, min 8, min 2, 2, min 2, 2. Gitu kan? Tinggal teman-teman hitung. Misalkan ini, hasil perkalian pertama ini dikali ini. Kan gitu, perkalian matriks dan vektor. Vektor dan matriks. Ini ketemunya 0. Tuh. Ini ketemunya min 2. Ini ketemunya min 2. Ini ketemunya min 8. Kemudian ini ketemunya min 2. Kemudian ini ketemunya positif 2. Tuh kan? Tuh.
Untuk yang pertama, yang ini dikali ini 0, gitu Kak. Ini jadi positif 2 plus 2. Ini positif kali positif plus 2 lagi. Ini dikali ini plus 8. Kemudian ini dikali plus 2 minus 2. Nah ini teman-teman, ini habis kan? Ini habis, ini habis. Ini hasilnya juga sama dengan tadi. Ini minus 12, ini plus 12. Nah sekarang kalau Y-nya atau Y2 itu sama dengan ini Y1 tadi. Itu adalah F dari Yin. Karena Yin-nya fungsi aktivasiannya bipolar tadi, maka ini juga menghasilkan min 1 kali 1. Karena minus 12. Maka MSE-nya, MSE untuk Y2 itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena target dan outputnya sama. Ini dikurangi ini kan 0. Tambah ini kurang 0. 0 bagi 2, 0. Oke. Nah demikian seterusnya. Seterusnya. Silahkan teman-teman cek. Misalkan terakhir X6. Satu lagi ya. X6 misalkan. Kita cek X6. Benar nggak sih X6? Coba kita cek X6 aja terang. Sorry. X6. Sorry bukan X6. X8 ya. 2, 4, 6, 8. 8. Betul. X8. Saya ganti X8. Terakhir. X8 itu sama dengan inputnya adalah min 1 semua belakangnya 1. Min 1 semua 1 ya. Min 1 1 2 3 4 5. Nah ini. Target T8-nya T8 itu sama dengan 1 min 1. Coba dicek. Betul, 1 min 1. Maka sekarang kita coba hitung Y-in-nya dengan cara yang sama. Y-in itu sama dengan X8 dikali dengan W. Atau sama dengan min 1, 1, 2, 3, 4, 5. Itu dikali dengan 1, 2, 3. Tuh. Ya. 0, 0, 2 minus 2, minus 2, 2, 8 minus 8, min 2, 2, min 2, 2. Ya, tinggal teman-teman kalikan. Nih, min 1 kali 0, 0. Berarti ini dijumlahkan saja ini. Karena ini positif semua kan. Jadi tambah 2 minus 2 tambah 8 minus 2 minus 2. Dapatnya berapa? Kemudian yang berikutnya ini adalah 0, 0 minus 2 plus 2 minus 8 plus 2 plus 2. Coba teman-teman hitung ini habis, ini habis. Ini juga habis, ini habis. Tinggal 8 dikurangi 4. Ini jadi positif 4 depannya. Ini negatif 4. Tuh. Sekarang kita tahu bahwa Y8 itu sama dengan F dari Y-in. Itu kan? Kurang jelas ya. Berarti function sama dengan F dalam kurung Y-in. Maka ini hasilnya adalah min 8 lebih kecil dari 0. Maka hasilnya adalah min 1. Positif 4. Ini 1. Kemudian negatif 4. Itu lebih kecil dari 0. Ini jadi min 1. Maka sekarang MSE dari Y8 itu sama dengan 1 dikurangi 1, 0. Ditambah min 1 dikurangi 1, 0 dikuadratkan 0. Hasilnya adalah 0. Semuanya kurang lebih kalau dihitung betul ya. Nah itu caranya melakukan mendesain dari hetero associative memory. Ada pertanyaan sampai di situ? Cukup jelas, Pak. Jelas, oke, gampang kan? Tidak terlalu ribet. Nah sekarang
testing, nah ini disimulasikan untuk semua input ya. Semua input diujikan dengan W-nya adalah dikasih ini, final weights-nya, activation-nya ini. Maka ini adalah target yang kita harapkan. Kemudian input simulation itu adalah ini. Ini menurut min 64. Kemudian hasilnya adalah min 1. Tampaknya ada tidak sepenuhnya seperti ini ya nanti kita. Itu tadi 12 kita dapat. Ini min satu hasilnya adalah kalau dibandingkan hasil ini dan ini itu sama. Ya, silahkan nanti dicoba ya di rumah mau dapat seperti apa. Tuh. Contoh kalau kita delta rule gimana? Delta rule. Ya, sama aja kita harus tahu bagaimana cara updating delta rule dari delta rule. Jadi WIJ baru itu sama dengan WIJ all ditambah dengan delta WIJ. Delta WIJ itu adalah alfa dikali TJ dikurang YJ dikali XI. Nah ini kalau teman-teman mau hitung dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi untuk data pertama, itu data pertamanya ini. Ya, data pertamanya ini. Misalkan saja W-nya udah di set random seperti ini. Misalkan ya, W-nya random seperti ini. Random seperti ini. Maka pertama yang dihitung kan Y-nya dulu dihitung. Proses forward-nya dulu dihitung. Forward-nya dihitung dengan W ini kita dapat berapa? Misalkan Y in 1 katanya. Atau Y1 in bisa juga. Y in 1 misalkan. Min 1 dikali 0,9 ditambah min 1 dikali 0,3. 1 dikali 0,6 dan seterusnya. Maka kita dapatkan di sini minus 0,6. Nah, berdasarkan fungsi aktivasi tadi, bahwa minus 0,6 itu lebih kecil dari 0, maka dia keluarannya min 1. Kemudian Y-in yang untuk duanya, yang kedua, 1 dikali 0,9. Dari mana datangnya ini? 0,8 dikali minus. Dan seterusnya, maka kita dapat minus 2. Ternyata dari sini, keluarannya adalah dapat Y-nya sama dengan min 1, 1 dari 2. Itu ya. Kemudian ini kita dapat. Kemudian kita hitung deltanya, errornya gitu kan, pakai error ini harusnya coba saya cek. Oke, sorry. Itu kita hitung errornya, deltanya. Ini bukan error apa Y ya, tapi delta. Kan di sini rangkanya gitu. Kita hitung delta W-nya, alfa dikali error dikali XI. Ini alfa dikali ini gitu ya. Maka kita mendapatkan setelah dihitung itu ini proses majunya, errornya kita hitung sendiri lewat ini. Karena ini kan min 1. Oh, sedangkan yang kita targetkan ini min 1, 1. Berarti errornya adalah selisih ya. Selisih ini hanya ini yang sama. Berarti ini berbeda gitu. Berbeda. Maka tinggal menggunakan perbedaan itu. Sorry. Dari sini. Dari ini. Kita hitung delta. Ini disebut dengan delta IJ alfa dikali TJ dikurang YY dikali XI. Kalau kita misalkan di sini, kita dapat D-nya sekian. Maka akhirnya dari D ini kita bisa update W yang asli, kemudian menghasilkan ini. Itu ya, ini W-nya. Delta ini adalah sudah D di sini, simbolnya D di sini itu adalah hasil perhitungan dari ini, rumus yang ini. Alfanya dianggap 1. Ya, 1 dikali XI-nya kan tinggal dikalikan dengan XI yang ini. Oke, maka dapat ini, kemudian itu eh, apa namanya eh, dikalikan W-nya, sorry, ditambahkan dengan W. Delta ini ditambahkan W, hasilnya adalah ini. Oke, clear sampai situ? Saya ganti sedikit. Ini bukan calculate Y ya, tapi calculate delta. Delta, delta. Dengan rumus yang ini.
rumusnya itu. Kita kecilkan saja. Tuh. Maka hasil perhitungan ini tuh dapatnya ini. Ya, dapatnya ini. Ya, ini. Dapatnya dari hasil perhitungan ini itu dapatnya itu ke sini. Maka sekarang W barunya itu adalah W lama ditambah delta. W old ditambah D. Gitu. Hasilnya adalah ini. W lamanya ini tambah ini. Oke. Tampaknya ini alfanya sama dengan 1. Alfanya 1. Oke, teman-teman, setuju? Aman, Pak. Aman, oke. Terbayang nggak dapat eh, kok bisa dapat ini gitu loh. Terbayang? Alfanya 1, TJ-nya ini, YJ-nya ini dikali XI. XI-nya ada 6 kan? Ini ada 6. Hasilnya 6. Berarti ini kalau dipakaikan perkalian matriks dan vektor itu ada sedikit tricky di sini. Kan ini hasilnya tadi min 1, min 1. Karena min 1, nah saya contohin ya. Ya, ini tricky perkalian matriksnya ini nih. Kalau mau dipakai rumus perkalian matriks ya, rumus ini itu bisa D, jadinya itu gini. D, eh, D perkalian D sama dengan XI transpose. Oh, gini. Gini. Kalau mau dipakai rumus matriks ya, D itu sama dengan XI, di depan ditaruh XI-nya, itu dikali dengan alfa dikali TJ dikurangi YJ. Vektor ini harus konsep matriks dan vektor. Jadi maksudnya itu gini. Ini dikali min 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1. Itu dikali dengan XJ. Ini. Bentar. Mau enggak dia? Oh, sorry. Oke, saya ganti dulu ya. Sekarang ini kan TJ, anggap aja alfanya 1, TJ-nya itu kan T-nya min 1, 1. Berarti ini keluarannya Y-nya adalah min 1, min 1. Berarti di sini hasilnya adalah 0 ya. Ini 0. 0 kan? Karena min 1 dikurangi min 1 itu hasilnya eh, hasilnya adalah 0 kan? Min 1 dikurangi min 1 kan 0. Sekarang 1 dikurangi min 1 itu hasilnya 2 kan? 2 ya. Oke, betul 2? 2. Ternyata kalau kita lihat dari sini alfanya dikali 0,5 ini. Dikali alfanya itu saya taruh di belakang 0,5. Cuman di sini harus diperhatikan kalau mau perkalian ini benar, itu ini ditranspos ternyata. Ini ekstrapos itu dikali ini. Hasilnya nanti kalau ini ditransposkan ya, ini transpos gitu. Ini jadi min 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1 transpos dikali dengan 0 dan 1. Tuh, 0 dan 1. Kayaknya 0,5 dikasih ininya. Oke, tuh. Sehingga kalau teman-teman lihat ini ditranspos kan berarti kan ke bawah. Eh, Vektor ini dikali 0 ya dapatnya 0. Dan 1 ini dikalikan dengan ini dapatnya kan sama dengan ini kan. Min 1 cuman ditransposkan saja. Min 1, min 1, 1, min 1, min 1, 1. Sehingga sekarang bisa dijumlahkan dengan itu. Oke. Itu
cara mengalihkannya. Tapi kalau konsepnya kita bawa ke konsep matriks dan vektor. Tapi kalau teman-teman tidak bawa itu, bawa ke indeks. Benar juga ini. Kalau indeks dibawa ke indeks. Misalkan 0,5 dikali min 1 dikali dikurangi min 1 0 kali X1 1 dikali X1-nya ini dapatnya 0 dikali X1-nya ini dapatnya 0 terusnya. Bisa 1 boleh dengan cara indeks dapatnya ini. Kemudian X2 juga gitu. Alfa 0,5 ini 1 dikurangi min 1 jadi 2 jadi 1. 0,5 dikali 2 sama dengan 1 dikali 1 min 1 dapat nih terusnya sama-sama. Kalau dalam konsep indexing yang tadi. Demikian seterusnya, itu iterasi ke 0, maka errornya dapatnya 0,707 kalau kita lihat tadi. Maka itu epoch ke-1, kemudian seterusnya diupdate epoch kedua itu sudah 0. Maka selesai, maka dapatnya juga ini. Itu kalau dihitung secara otomatis. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Masih cukup jelas jawabnya, Prof. Jelas. Oke, jelas ya. Sekarang kalau kita implementasikan kasus ini seperti apa gitu ya. Itu tadi contoh bagaimana kita mendesain. Jadi desainnya kita menggunakan dua. Pertama kita menggunakan Hebbian rule dengan algoritma ini. Maka kita dapat weights-nya ini. Weights-nya yang terakhir adalah ini. Sekarang kalau kita pakai delta rule dengan rumus ini. Algoritma training ini. Arsitektur ini ketika di training itu hasil weights-nya adalah ini. Weights baru, weights yang kita dapatkan ini dengan error sudah 0. Maka weights yang ini itu kalau dipetakan ini menghasilkan y in di sini, kemudian menghasilkan y-nya adalah ini. Ini kan sama dengan yang kita targetkan dengan MSE 0. Nah, kalau begitu gunanya untuk apa sih? Gunanya gini. Ini adalah untuk pattern mapping dan uh, atau matching. Nah, misalkan diberikan aplikasi gini. Saya ingin membuat sebuah sistem yang mampu mengenal huruf A, B, dan H saja. Misalkan gitu. A, B, dan H. Tapi datanya di sini kalau kita lihat huruf A itu direpresentasikan dengan matriks yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini ya dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada size-nya di sini adalah ukurannya aslinya ini 7, ini 7, di sini 9. Berarti ada 63 data. Kalau ukuran sekarang 63 data kecil sih. Tapi kalau dulu besar. Ya, katakanlah Anda punya image 128 kali 128 gitu. Mau dikecilkan menjadi fiturnya itu hanya menjadi 64. Misalkan gitu. Kan berarti dari 128 menjadi 7 kali 9 betul kurang lebihnya. Nah, sekarang saya menginginkan huruf A ini itu di mapping itu menjadi huruf yang kecil yaitu cuman kali 3 dikali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5 menjadi 15. Sama huruf B juga gitu. Ini 63. Ini jadi 15. Ini 63. Ini jadi 15. Kira-kira kalau teman-teman diminta untuk membuat sistem ini dengan algoritma yang tadi, seperti apa prosesnya? Ada yang bisa? Saya kasih konsep saja ya. Saya bawa ke OneNote. Oke. Ini tadi contoh example ya untuk testingnya dengan pelatihan dapat ini. Kemudian ini hasilnya. Silahkan dicek dilanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi. Ini aplikasi. Tuh, aplikasi dari ini. Kira-kira teman-teman kalau diminta ini misalkan project gitu ya, project. Ini adalah sebuah project aplikasi gini. Kira-kira
ini kan inputnya matriks. Sedangkan tadi kita belajar inputnya vektor kan? Betul nggak? Ada 3. Kira-kira gimana desainlah arsitektur heteroasosiatif memori. Jadi proyeknya namanya adalah mendesain HAM. Mendesain HAM dengan untuk kasus di bawah. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Dengan konsep HAM yang tadi gitu. Bahwa HAM itu hanya mempunyai satu layer input dan satu layer output. Dia tidak punya hidden layer. Itu heteroassociative memory. Nah, maka dari itu bagaimana kita menyelesaikan ini? Maka step menyelesaikannya, langkah-langkah penyelesaiannya dari kasus ini ya, kalau kita langkah-langkah penyelesaian, yaitu pertama, langkah 1, bahwa saya harus mengencode atau mengconvert ya, bukan mengencode, mengconvert, tapi encode juga sih. Nah, encode, encode warna itu blok ya, warna putih sama dengan 0 dan hitam sama dengan 1. Itu langkah pertama. Yang kedua, langkahnya adalah konversi matriks menjadi vektor. Nah, contoh di sini. Nah, kalau sudah situ, maka kita contohkan gini ya. Huruf A misalkan. Huruf A yang 63 itu kan saya kasih gini ya. Kita encode dulu. Encode dari langkah pertama. Dari langkah pertama itu kita dapat matriksnya kan jadi gini. Ini saya kecilkan dulu sedikit. Coba. Nah, biar kecil. Ini ada 9 ke bawah ya. 9. Saya ke encode gini. Ini jadi 1. Itu sorry. Putih 0 ya. 0. 0. 1 3 kali. 1. 1. 1. Kemudian 0. 0. 0. 0. Kan gitu datanya. Ini huruf A ya. Kemudian di sini 0. 1. Kemudian 0 3 kali. 0. 0. 0. Kemudian 1. 0. Kan gitu. Kemudian di sini ada 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. Ya, betul ya. Itu 3 kali ya. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. Kemudian 1 semuanya. 1. 1. 1 ya. 1. 1. 1. 1. 1. Sama lagi 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 0. 0. Ini huruf A besar, yang A yang besar ya, yang 63. Tuh. Kemudian yang huruf A kecilnya itu kan menjadi 3 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. 2, 4. Kita coding 1, 2, 3, 4, 5 dari sini. Yaitu 0, 1, 0. Tuh. Kemudian ini jadi 1, 0, 1. Kemudian ini jadi 1, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Gitu kan? Konversi dulu vektor. Sekarang kalau diminta konversi menjadi matriks, nah, maka yang ini kita konversi dulu yang ini.
Yang ini inputnya, ini inputnya, ini input, ini target. Gitu. Kan gitu. Maka sekarang inputnya dikonversi. Inputnya, contoh aja satu. Ini dikonversi menjadi gini. Kan jadi vektor. Ya. Kita tulis dulu baris pertama. 0, 0, 1, 3 kali. 1, 1, 1, 0, 0. Gitu. Kemudian baris kedua ini ditaruh di kanannya. 1, 0, 1, 0-nya 3 kali. 1, 2, 3, 1, 0. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Baris ke-9. Yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 5. 5 kali ya. 0, 1. Tuh, saya geser sedikit. Tuh. Oke. Maka ini input ini akan mempunyai ukuran yaitu 1 baris dikali 63 kolom. Tuh, sekarang ini pertama konversinya. Kemudian untuk target itu hasilnya nanti menjadi 1 dikali 15. Itu menjadi gini. Yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Karena ini sedikit lebih gampang. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, ini. Jadi setiap angka ini kita konversi menjadi ini. Ini kebetulan untuk kasus huruf A. Huruf B-nya sama dengan cara yang sama. Konversikan matriks multivektor untuk semua. Ini mungkin satu untuk semua data. Ini contoh. Contoh ya. Contoh huruf A. Ini contoh huruf A. Hasilnya ini. Silakan lanjutkan untuk B dan B dan H. Dan lanjutkan untuk B, huruf B dan H. Kemudian langkah ketiga. Saya tulis di sini ya. Tidak apa-apa dari sini. Langkah ketiga. Itu kita identifikasi untuk membuat arsitektur. Buat arsitektur hub. Gimana caranya? Kita hitung. Jadi inputnya ada berapa? Size input. Inputnya itu ada input size itu ada 1,63. Satu baris, sorry. Bukan bukan untuk kasus satu. Berarti karena ini ada 3, berarti ada 3 kali 63. 3. 3 kali 63. Sedangkan output targetnya itu ada 3 dikali 15. Ada 3 dikali 15. Maka dari sini, maka input ini membutuhkan 63 neuron. Sedangkan output membutuhkan 15 neuron. Ya, kalau teman-teman desain gambarnya ya tinggal gini. Ini ada 1, ini ada 2, ada 3, seterusnya sampai neuron 63. Sorry, X kecil 1. Sekarang, mohon maaf, saya izin sebentar.
Kita balik. Nah ini kemudian outputnya itu kita punya 15 neuron. Jadi anggap saja dari sini ada 15, 1, 2, 3, sampai 15. Ini dari 1, 2, 3, sampai 15. Nah tinggal teman-teman hubungnya. Ini semua terhubung ya. Itu. Maka di sini akan menghasilkan yaitu Y1, dia menghasilkan Y2, menghasilkan Y3, menghasilkan Y4. Karena kita lihat di sini bahwa karena inputnya kan 0 dan 1 saja, maka ini activation functionnya di sini, AF-nya, activation functionnya itu bisa step function. Yang punya luaran bahwa dia akan mengeluarkan 1 untuk Y-in lebih besar dari 0, sedangkan 0 untuk Y-in lebih kecil dari 0. Tergantung tetanya di sini, teta ya. Kalau saya ganti teta boleh. Tuh, maka Y itu sama dengan itu. Udah tinggal dibuat ininya saja, apa namanya, bisa algoritma yang tadi saya sebutkan. Cuman di sini ada 63, keluarannya ada 15. Kalau dihitung dengan tangan ya nggak make sense. Maka harus dibuat komputer. Paling tidak Excel. Enggak Excel. Kira-kira itu. Itu kira-kira kalau mau diimplementasi, apakah akan menghasilkan persis seperti ini? Ya belum tentu, teman-teman ya. Artinya tinggal teman-teman melatih saja sampai kapan ininya bisa mendapatkan hasil yang sama. Kadang-kadang ya bisa dapat, bisa enggak, tergantung. Oke, ada pertanyaan dari penjelasan itu? Itu kalau kita implementasikan, jadi misalkan saja untuk mengecilkan pattern dari yang besar menjadi kecil seperti ini, kemudian kita bisa klasifikasikan. Selanjutnya klasifikasi monggo bisa pakai perceptron, kalau sudah kecil kan enak. Ya, dalam penyiapan data juga saya sebutkan bahwa sebisa mungkin bahwa apa namanya vektor input itu harusnya kecil. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Halo, teman-teman semua, gimana? Cukup Mas, jelas kah? cukup jelas, Pak. Jelas. Oke, silahkan. Kalau ada yang bertanya. Cukup ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, hari ini saya cukupkan sekian dulu. Eh, saya ada post test ya, post test secara daring untuk materi, dua materi sebelumnya. Saya bukakan kurang lebih jam 5 menit lagi. Saya bukakan, silahkan dikerjakan. eh, Sampai nanti terakhir jam 9.10 menit ya. Kan 9.10 menit setelah terakhir. Itu saya bukakan. Silahkan teman-teman kerjakan secara eh, apa namanya, secara daring. Oke, kira-kira itu. Permisi Pak, Yap. ini Pak buat absen yang minggu lalu saya udah absen cuman di sianya masih merah Pak. Saya Di juga kayak gitu, Pak. kan saya bilangin, tolong Gitu, dicek Pak. sebelum selesai perkuliahan, dicek ya ininya absennya. Biar kan saya masih buka tuh kurang lebih 10 sampai 15 menit. Gini aja, dikirim namanya ke ini aja, ke grup Telegram, siapa namanya? Di grup aja, jangan ke personal ya. Kalau personal nanti kelewat, saya nggak akan saya ganti. Ya, siapa namanya, NIM-nya berapa, nanti saya gantikan. Ya, Ya, baik Pak, terima kasih. oke, yuk.
Mohon di teman-teman yang lain mohon dicek lagi absennya sebelum saya close. Biasanya 9.10 saya close. Dicek aja absennya kira-kira sudah masuk belum. Kalau belum silahkan absen ulang. Itu aja caranya ya. Biar enggak bolak-balik. Oke, sekarang saya bukakan ininya untuk apa namanya? Berajahnya untuk post testnya. Mohon ini jangan direkam. Ntar saya begitu saya buka nanti saya tutup ya biar nggak ada ngerekam buat biar teman kan rugi teman-teman kalau kalau ini kalau apa namanya kalau misalkan dibocorkan ke kelas yang lain. Walaupun soalnya random ya, tapi kan kemungkinan ada muncul sama gitu. Oke, ini itu adalah post testnya ada di post test 2 ya. Post test 2 ini. Saya cekkan dulu setting time-nya. Tanggal 25 September. Close-nya. Kok grade? Hmm? Kok bukan grup? Oke, saya stop dulu. Nanti kalau sudah saya info ya. Oke, sudah saya bukakan untuk yang kelas A. Silakan dikerjakan. eh, Waktunya 18 menit dari sekarang. Oke, sekian dulu hari ini. Saya tutup Zoom-nya dan saya akhiri rekamannya. Terima kasih. Selamat pagi.